Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kita kembali digemparkan dengan peristiwa penghinaan terhadap mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh tokoh Belanda. Tokoh ini bernama Edwin Wagensveld. Hal yang mengagetkan, Edwin melakukan penyobekan dan menginjak-injak mushaf Al-Quran di depan kedutaan negara-negara Muslim terbesar di dunia seperti Kedutaan Indonesia, Turki, Pakistan, dan sebagainya. Edwin Wagensveld melakukan mobilisasi masyarakat di Belanda untuk mengekspresikan anti-keislaman atau Islamofobik. Sebenarnya tidak hanya terjadi kemarin, namun sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada tahun 2022 misalnya, Edwin Wagensveld juga merencanakan membakar Al-Quran di kawasan dekat stasiun pusat Rotterdam. Edwin ditangkap dan Al-Quran diselamatkan untuk mengurangi eskalasi. Deputi Wali Kota Rotterdam, Robert Simons, ternyata menolak rencana Edwin ini. Bahkan pada tahun 2017, Edwin Wagensveld ditangkap oleh polisi di Utrecht karena dia tetap menjalankan hal yang tidak diizinkan oleh pihak otoritas kota tersebut untuk demonstrasi anti keislaman. Jadi Edwin Wagensveld ini memang sudah lama mengekspresikan gerakan anti-Islam di Belanda. Dia bukan tokoh baru dengan tindakan baru. Kita tahu bahwa tindakan Edwin jelas merupakan penghinaan pada Islam atau dikenal dengan istilah Islamofobia, ketakutan akan Islam. Dia menggunakan hak kebebasan yang diberikan oleh negerinya, Belanda, untuk merendahkan agama dan keyakinan pihak lain. Gerakan pembakaran dan penghinaan Al-Quran ini nampaknya bisa dilihat sebagai sebuah orkestra karena aksinya sambung-menyambung dan terus-menerus dari segi waktu dan lokasi di mana mereka melakukannya, terutama di kawasan Eropa. Mereka pernah melakukan ini di Denmark, Swedia, dan yang terakhir Belanda, serta tidak menutup kemungkinan di negara-negara lainnya. Pelakunya tidak semua orang Eropa, namun juga ada imigran dari Timur Tengah yang mungkin kecewa dengan Timur Tengah, tempat asal mereka. Edwin diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan Pegida. Bahkan Edwin adalah pemimpin Pegida di Belanda. Apa itu sebenarnya Pegida dan mengapa gerakan ini menjadi begitu populer di kawasan Eropa? Pegida adalah singkatan dari Patriotic Europeans Against the Islamization of the Occidents, atau orang Eropa patriotik melawan Islamisasi Barat, sebuah gerakan anti-imigrasi dan Islamisasi dunia Barat yang sebenarnya dulu berbasis di Jerman, yaitu di Dresden. Gerakan ini mulai berdiri pada tahun 2014. Gerakan Pegida ini melebar ke negara-negara Eropa lainnya. Rata-rata mereka memang anti pada penampakan Islam di ruang publik. Mereka yang menurut mereka semakin hari semakin bertambah. Tapi pada mulanya mereka memang tidak suka dengan imigran yang datang dari kawasan negara-negara Muslim di Timur Tengah ke Eropa. Kebetulan imigran-imigran ini rata-rata beragama Islam. Mungkin Pegida ini tidak mau melihat kota-kota mereka dibanjiri oleh orang-orang Muslim atau imigran Muslim. Bagi mereka itu membebani orang-orang Eropa. Kaum imigran ini ketika sudah memiliki izin tinggal di Eropa, maka mereka juga memiliki hak-hak yang didapatkan oleh penduduk Eropa. Fasilitas publik, sekolah gratis, tunjangan sosial, dan lain sebagainya. Yang itu semua berasal dari pajak orang-orang Eropa. Di Jerman sendiri para imigran juga banyak mengalami kesuksesan dalam kehidupan mereka. Bisnis retail mereka membuka toko-toko dan juga pekerjaan di sektor non-negara. Mereka ini mau bekerja apa saja, menyebabkan mereka hidup meningkat. Jelas ini dipahami oleh Pegida sebagai tindakan yang mengurangi opportunity orang-orang Eropa atau orang Jerman itu sendiri. Misalnya sekarang ini halal menjadi hal yang umum di Eropa. Jerman dan negara-negara Eropa lainnya mengakomodasi tradisi halal dalam ruang publik mereka. Bagi masyarakat Eropa yang memang tidak suka dengan kehadiran nilai Islam di ruang publik, maka itu dianggap sebagai bagian dari Islamisasi Eropa.
Padahal negara-negara Eropa yang mengakomodasi halal ini tidak berpikir soal islamisasi, namun soal ekonomi. Pada kenyataannya halal memang bisa menunjang pasar karena masyarakat muslim itu sudah banyak yang hidup di Eropa. Lalu apakah yang dilakukan oleh Edwin Wagensveld ini merupakan representasi dari masyarakat barat atau Belanda atau Jerman pada Islam pada masa kini? Kita tidak bisa menolak bahwa keanggotaan atau identifikasi diri Edwin pada Pegida ini mencerminkan bahwa di Eropa memang ada kelompok yang menolak Islam. Di Belanda pada kenyataannya memang ada orang seperti Edwin, namun ada orang yang tidak seperti Edwin, bahkan mengecam dan menentang. Bahkan Menteri Kehakiman atau Justice Minister Dylan Yeşilgöz memperingatkan jika aksi sebagaimana yang dilakukan oleh Edwin Wagensveld itu akan memicu atau menambahkan teror sebagaimana itu terjadi di Swedia. Ini pernyataan seorang menteri yang penting di Belanda. Wali kota Den Haag Jan van Zanen juga melihat bahwa aksi seperti yang dilakukan Edwin ini tidak menciptakan keadaan kota Den Haag sebagai kota yang respectful dan kota yang inklusif atau terbuka. Menurut wali kota ini, tindakan Edwin dianggap sebagai tindakan yang memprovokasi orang dan secara sengaja menyakiti kelompok tertentu. Apa yang dilakukan oleh Jan van Zanen ini merupakan ekspresi bahwa Edwin seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Tidak hanya itu, demonstrasi yang melawan Edwin juga terjadi. Kelompok ini dengan jelas menyatakan shame on you pada Edwin Wagensveld. Meskipun itu ditentang dan disayangkan oleh banyak kalangan, namun Belanda, tempat di mana Edwin melakukan pembakaran atau penyobekan pada Al-Quran, memiliki hukum yang melindungi tindakan-tindakan seperti itu atas dalih kebebasan berekspresi. Yeşilgöz, Menteri Kehakiman, menyatakan jika secara personal merusak dan membakar Al-Quran itu tindakan primitif. Seraya dia menyatakan jika negeri Belanda secara konstitusi membolehkan tindakan yang dilakukan oleh Edwin. Sekali lagi, ini adalah dilema antara kebebasan berekspresi pada satu sisi dan penghormatan pada kitab suci atau keyakinan pihak lain dalam sebuah negara yang memang menjamin kebebasan berekspresi. Di Jerman sendiri, ketika Pegida beraksi, maka di sana pasti ada kelompok yang menentangnya. Pernah terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pegida, namun demonstrasi untuk melawan Pegida ternyata lebih besar dari demonstrasi yang dilakukan oleh Pegida itu sendiri. Artinya hal yang mungkin kita lihat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pegida itu mendapat perlawanan juga dari orang-orang Eropa yang terbuka dan menginginkan peaceful coexistence. Padahal gerakan itu dilakukan oleh kelompok yang mainstream secara suku bangsa. Sebagai catatan, gerakan Pegida dan Edwin Wagensveld ini tidak bisa ditolerir dan benar-benar bentuk Islamofobia di dunia barat. Namun ada catatan penting bagi kita di Indonesia, jika ada gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok agama mainstream, katakanlah orang Islam di Indonesia, maka itu hampir bisa dikatakan tidak ada orang Islam yang berani melawan tindakan itu. Kita melihat hal yang berbeda ketika Pegida dan kelompok Islamofobia melakukan demonstrasi, maka orang barat yang anti Pegida juga melawannya dalam bentuk yang lebih besar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.